Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kiamat yang lain adalah Yaumul Fitnah. Betul nggih? Yaumul Fitnah. Halaman 475. Yaitu hari adab. Allah Ta'ala berfirman di surah Ad-Dariyat ayat 13 yang artinya hari kiamat itu pada hari ketika mereka diadab di atas api neraka. Fitnah di sini diartikan adab. Seperti halnya ketika kamu berkata fatantud dhahabah, artinya kamu melemparkan emas ke dalam api. Fitnah itu kalau di kita seringkali diterjemahkan dengan berita yang tidak benar ya. Kalau di dalam Islam fitnah itu artinya macam-macam. Ada yang berarti fitnah itu kekacauan. Bisa juga fitnah itu berarti adab. Bisa juga fitnah itu berarti ujian. Jadi bisa berarti kekacauan seperti perang, fitnah itu. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu maksudnya perang itu lebih buruk atau lebih berbahaya daripada sekedar pembunuhan. Jadi al-fitnah itu adalah maksudnya perang ya. Jadi perang itu satu hal yang sangat tidak baik lah kalau bahasa sederhananya itu. Makanya dalam Islam itu perang itu awalnya bukan kewajiban tapi hak untuk mempertahankan diri. Ketika diserang baru menjadi kewajiban untuk mempertahankan diri.
Terus kemudian ada juga yang mengartikan fitnah tadi ujian. Ujian fitnah itu sebagai ujian. Seperti misalnya di surah Saya lihat dulu nih. Al-Furqan, sehingga saya Al-Furqan ayat 20. Surah ke-25 ayat 20 sehingga saya. Surah ke-25 ayat 20. Itu wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Ada kata fitnah itu ya. Atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Nabi Muhammad maksudnya Rasulullah, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Jadi kalau ada ustadz ngemol ya biasa, enggak usah kaget. Ada ustadz ngemol, enggak usah kaget. Kenapa? Wong Nabi aja dulu belusukan keluar masuk pasar. Cuma kalau dulu Nabi itu keluar masuk pasar itu ya pertama untuk ngecek apakah perdagangan kaum muslimin itu sesuai dengan aturan syariat atau tidak. Yang kedua ya mencari kebutuhan pribadi. Saya sampai detik ini ya kalau pulang kuliah subuh sering mampir pasar, asal enggak jadwalnya enggak buru-buru. Untuk membelanjakan istri. Kadang yang ngemol. Allahu Akbar. Ada jamaah pernah nyeletuk, loh Ustaz bisa ngemol juga. Ya porere. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Jadi cobaan ujian maksudnya. Jadi sebagian kita dijadikan oleh Allah sebagai ujian atau cobaan bagi sebagian yang lain. Pertanyaannya, atas birun, maukah kalian bersabar? Itu pertanyaannya. Terus, wa kana rabbuka basir, adalah Tuhanmu zat yang maha melihat. Ini fitnah di sini maknanya adalah ujian. Jadi, maukah kita bersabar ketika masing-masing kita diuji dengan masing-masing kita yang lain? Suami istri. Suami itu di samping anugerah dia ujian juga bagi seorang istri. Sebagaimana istri bagi seorang suami sebagai anugerah, dia juga sebagai ujian. Pertanyaannya, maukah kalian bersabar? Gitu. Itu seperti itu. Itu secara prinsip itu dulu. Orang tua dan anak juga sama. Orang tua itu bagi seorang anak tentu anugerah, tapi sekaligus ujian. Sebagaimana anak bagi orang tua juga anugerah, tapi sekaligus apa? Ujian. Pertanyaannya, atasbirun, maukah kalian bersabar? Makanya kalau kata sebagian orang-orang parenting itu tidak ada anak yang nakal, yang ada kita yang kurang sabar katanya. Katanya gitu katanya. Nah, terus kemudian demikian juga antar tetangga dengan tetangga, mertua dengan menantu, besan dengan besan, ipar dengan ipar. Itu semuanya ujian. Nilai dasarnya adalah ujian. Ya kadang yang gudo bareng. Ya kadang ya gudo bareng. Makanya pertanyaannya, atas birun, maukah kalian bersabar? Sabar itu intinya satu, pada kemampuan mengendalikan diri. Jadi bukan tidak boleh marah, tapi harus terkendali marahnya. Bukan tidak boleh sedih, tapi tidak boleh berlebihan sedihnya. Harus terkendali, maksudnya tidak boleh meratap. Pokoknya semuanya harus serba terkendali, itulah sabar namanya. Atas birun itu. Nah, ada kalanya fitnah itu diartikan dengan peringatan. Jadi ada ujian, ada peringatan. Seperti yang Allah bilang dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 126 itu. At-Taubah ayat 126 itu. Awala yarawun, At-Taubah surah ke-9 ayat 126. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadzakarun.
Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya mereka itu diterjemahnya diuji ya? Diterjemahnya diuji. Itu tafsirnya diberi musibah. Kalau kita perdalam lagi tafsirnya maksudnya diberi peringatan maksudnya. Dalam setahun itu sekali atau dua kali. Kata Allah summa la yatubuna, gitu itulah kok enggak tobat-tobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Assalamualaikum. Monggo. Gitu loh kok enggak tobat-tobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Wes singkat kata singkat cerita, fitnah itu artinya macam-macam. Kalau untuk akhirat fitnah kubur itu bisa berarti ujian kubur, bisa berarti siksa kubur. Di akhirat yang namanya fitnah itu enggak ada pilihan, itu adab pasti. Kalau di akhirat setelah kubur. Kalau di kubur itu ada fitnah kubur, pertanyaan kubur, ada fitnah kubur, siksa kubur. Kalau di akhirat, fitnah akhirat tidak ada pilihan, sudah adab sudah itu. Kalau sampai kena fitnah akhirat berarti adab sudah. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Tapi kalau di dunia fitnah itu maknanya macam-macam. Bisa ujian, bisa peringatan, bisa adab, bisa apa tadi? Kekacauan, peperangan itu macam-macam maknanya itu. Nah, sementara kalau berita bohong itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an namanya iftira. Iftira itu berita bohong. Jadi kalau misalnya panjenengan ada seseorang menceritakan panjenengan tidak sesuai dengan kenyataannya dan itu cerita buruk, itu namanya iftira, berita bohong namanya. Berita bohong. Orang kita menyebutnya itu fitnah. Orang kita itu sudah bahasa Indonesia, itu bukan dalam bahasa Arabnya itu fitnah. Ngoten nggih? Jadi yang betul itu berita bohong itu namanya. Tapi dalam kebiasaan kita ada terlanjur disebut dengan istilah apa? Fitnah. Tapi memang bikin kekacauan juga sih. Kan kalau ketahuan kan bikin kekacauan juga itu. Fitnah ya, bukan fitnah, fitnah. Kalau versi Bu Yayat fitnah, mana Bu Yayat ada? Lagi enggak datang. Oh, lagi enggak badan. Fitnah. Oh, lanjut. Apakah isi kiamat seluruhnya adab? Tentu tidak. Adab jadi rahmat itu apa di hari akhirat, di hari kiamat itu ada yang dirahmati. Memang ada juga yang diadab. Semoga kita termasuk yang dirahmati. Amin. Allahumma amin insyaallah. Selanjutnya yaum la maraddalah, yaitu hari yang tidak bisa ditolak kedatangannya. Ar-Rum ayat 43. Itulah hari kiamat, siapapun orangnya takkan mampu menolak kedatangannya apabila Allah Ta'ala memutuskan dan menentukan waktunya. Ini baik kiamat kubro maupun kiamat sughra. Ini baik kiamat kubro maupun kiamat sughra, kita tidak bisa menolak kedatangannya. Zaman dahulu sudah ada orang-orang yang lebih dahsyat, lebih dikdaya, lebih hebat daripada kita. Sudah ada itu. Dan semua mereka mati. Semua mereka apa? Mati. Sebentar. Semuanya mati sudah. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang seperti kaum Ad, kaum Samud itu gede orangnya. Sampai gunung dilobangi sebagai rumah. Fir'aun itu saking dikdayanya sampai ngaku sebagai Tuhan. Namrud juga. Korun saking kawayanya sampai dikenal di seantero jagat. Tapi kalau udah waktunya mati aja. Bahkan mereka yang berusaha untuk tidak mati akhirnya ya mati. Jadi ada orang itu biar tidak mati-mati dia belajar ilmu rawa-rontek. Kalau orang zaman dulu itu ada ilmu rawa-rontek. Ilmunya Mak Lampir itu kan ilmu rawa-rontek. Tapi ujungnya yang mati juga Mak Lampir. Iya.
Artinya apa? Yes, kalau waktunya mati ya mati. Bahkan iblis, rajanya segala setan, itu pada akhirnya juga akan mati pada waktunya. Memang Allah menjanjikan dia hidup sampai hari kebangkitan. Nabi Khidir alaihissalam yang dikenal sebagai nabi yang pernah minum air kehidupan dan umurnya panjang sekali. Ada yang mengatakan beliau masih hidup sampai sekarang, ada yang mengatakan beliau sudah wafat di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Itu umurnya panjang, ujungnya nanti juga akhirnya kalau yang sepakat beliau masih hidup ya, ujungnya nanti beliau juga wafat. Kenapa? Karena semua ada ajalnya. Bahkan Dajjal yang dikdaya saktinya luar biasa, sakti Mondroguno. Kok Mondroguno? Nah, itu akhirnya ya mati juga. Saya teringat tahun itu loh menjelang Pentagon dan WTC ditabrak oleh dua pesawat itu. Sebelum itu ya. Ya, sebelum itu. Sebelum tahun 2000-an lah pokoknya. Akhir 90-an. Di tahun itu kan 2000-an, kita tahun 2000 ya. Ya, itu 2000 berapa itu? 2001. Ibu udah di situ, Ibu. Oh. Ya. Ada sebelum kejadian itu lah pokoknya. Ada Cina dari Malang. Dia bilang sama bapaknya, ini kisahnya ada orangnya ini. Pak, saya nggak mau papa mati, saya mau papa sehat. Dah papa check up ke Malang, rumah sakit Malang itu. Akhirnya dia check up di situ, general check up lah. Singkat kata singkat cerita, laporannya bapaknya sehat, tidak ada penyakit. Biar mantep Pak ke Surabaya. General check up. Ya selang berapa waktu tentunya ya. Terus dinyatakan apa? Sehat. Selang berapa waktu kemudian Pak biar mantep ke Jakarta Pak. Ke Jakarta. General check up itu. Saya masih di Surabaya saat itu saya. Itu dinyatakan sehat, tidak ada penyakit. Orang Malang Jawa Timur. Tidak tahu tetanggaan sama Bu Ita apa enggak itu. Akhirnya kata anaknya biar mantep Pak ke Singapura. Iya, sampai di Singapura itu pokoknya selang berapa waktu biar mantep Pak terakhir ke Amerika itu. Pokoknya itu persis sebelum Pentagon dan WTC ditabrak oleh dua pesawat itu. Anaknya itu cerita jam 2 siang itu print out fax namanya dulu ya. Fax itu keluar. Keluar hasil rekap kesehatan bapaknya itu di Amerika dinyatakan sehat, tidak ada penyakit. 2 jam kemudian saya dapat telepon dari Amerika, bapak saya mati katanya. Jam 2 dinyatakan sehat, 2 jam kemudian atau berapa jam kemudian dinyatakan mati. Kata anaknya itu, heran saya katanya. Dia ngomong gitu, heran saya katanya. Ya kalau orang beriman nggak usah heran. Kenapa? Karena mati itu nggak ada hubungannya dengan sakit. Kadang orang sehat megel-megel mati nggih wonten. Jadi kadang makanya jangan kegeeran hanya karena masih sehat terus masih lama. Belum tentu. Kalau Allah berkehendak ya makanya harus selalu siap-siap dalam menghadapi kematian. Kadang ada yang sakit istrinya, yang kaget suaminya, yang meninggal suaminya itu ya ada. Saya punya jamaah di Villa Taman Kartini itu. Suaminya itu sampai umur 70 saat itu umurnya 72 tahun seingat saya. Beliau tidak pernah sakit kecuali yang ringan-ringan aja. Olahragawan. Suatu saat sampai usia 72 itu masih olahragawan beliau. Suatu saat dapat kabar istrinya sakit, masuk rumah sakit. Suaminya kaget, yang sakit terus suaminya. Akhirnya yang meninggal suaminya, istrinya malah sembuh dengan izin Allah. Itu ya ada. Berapa banyak orang yang sakit ditungguin, yang nungguin udah mati bolak-balik, sing ditungguin nggak mati-mati itu ya ada. Iya, kalau Allah berkehendak itu nggak ada yang sulit. Kalau Allah berkehendak. Makanya saya ulang semati niku
Tidak ada yang bisa menolak. Kalau sudah waktunya, tidak bisa dinegosiasikan untuk dimajukan atau mau dimundurkan walaupun cuman sesaat. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi tidak bisa dinegosiasikan untuk dimajukan ataupun dimundurkan walaupun cuman sesaat. Ya, monggo. Asal ajal belum datang, negosiasi masih berlaku. Kalau ajal belum datang, negosiasi masih berlaku. Tapi kalau ajal sudah datang, tidak bisa dinegosiasikan. Makanya gini, mumpung ajal belum datang, ayo rajin-rajin negosiasi. Perbanyak silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, sedekah. Itu bagian dari amalan-amalan yang insya Allah membuat panjang umur. Ada dalilnya Ustadz, memang kalau umur bisa ditambah kuantitasnya. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Antara lain, saya baca ini di dalam kitab kumpulan Sahih Hadis Qudsi. Saya ulang, saya baca kitab ini dalam kumpulan Sahih Hadis Qudsi. Hadisnya kalau nggak Sahih, Hasan hadisnya. Seingat saya hadisnya riwayat Ahmad. Ada dalam kumpulan Sahih Hadis Qudsi. Satu saat Nabi Adam alaihissalam ditampakkan kepada beliau keturunannya di hadapan beliau. Beliau melihat keturunannya itu, arwah keturunan itu seperti semut. Ditampakkan di hadapan beliau. Nah, menarik dalam hadis itu Nabi Adam tertarik pada salah satu keturunannya, yaitu Nabi Dawud alaihissalam. Kata Nabi Adam, ini bagus ya Allah, ini siapa ini? Kalau sama Nabi Muhammad sudah dari awal sudah terkagum karena nama beliau tercantum di arsy kan. Nah, terus yang kedua ini sama Nabi Dawud, ini siapa? Kata Allah, itu Dawud, keturunanmu, cucumu. Bagus ya Allah, ya bagus. Karena Nabi Daud itu suaranya indah. Bagus. Terus ada dua indah. Suaranya bagus sekali. Terus kemudian kaya raya, raja, istrinya 100. Itu Nabi Daud. Singkat kata, singkat cerita, Nabi Daud ini kata Allah umurnya pendek. Umurnya cuma 40 tahun kata Allah. Kata Nabi Adam, ya Allah, boleh enggak saya sumbang pakai umur saya? Di hadis itu, Nabi Adam usianya 1000 tahun. Kata Allah boleh. Disumbang berapa? Disumbang 60 tahun usia Nabi Adam. Dia disumbang. Dalam hadis itu diberi hadiah. Sehingga kemudian umur Nabi Daud menjadi berapa? 100 tahun. Sehingga dalam hadis itu diceritakan ketika ajalnya datang, saat itu Nabi Adam usia 1000 tahun kurang 60 tahun. Malaikat maut datang. Kata Nabi Adam, loh kok sudah datang? Bukannya umur saya 1000 tahun. Kata Nabi Adam. Kata malaikat maut, panjenengan lupa ya. Astagfirullah kalau bahasa kita ya. Di hati ini gak gitu amat, ini modifikasi. Oh iya saya lupa. Itulah awal mula manusia lupa. Bahwa Nabi Adam pernah menyumbangkan umurnya berapa? 60. Maka Nabi Adam itu usianya 1000 tahun kurang 60 tahun. Kalau Nabi Nuh usia dakwanya saja 1000 tahun kurang 50 tahun. Orang dulu itu panjang. Kenapa? Oh, orang dulu Bu. Orang dulu kan gagah-gagah. Enggak kena micin, enggak kena pewarna kimia, sehat-sehat kabeh. Nabi Adam ada yang mengatakan tingginya itu 30 meter, lebar dadanya 11 meter. Ya 60 hasta itu berarti 30 meter. Jadi andaikan saat itu ada dinosaurus, ya dinosaurus itu kayak kadal mainan itu aja. Wong tingginya beliau 30 meter, ya lebar dadanya 11 meter. Sudah enggak usah dibayangkan, lanjut lagi ya. Wis, singkat kata singkat cerita, itu berarti itu dipakai dalil Bu, bahwa kalau asal ajal belum datang negosiasi masih bisa berlaku. Terus suatu saat saya pernah dengar khutbah, ya ini wallahu a'lam kalau yang ini, tapi insya Allah maknanya sahih, karena memang
orang yang rajin silaturahim itu dipanjangkan umurnya, janjinya Nabi itu gitu. Suatu saat saya pernah dengar satu riwayat tentang seseorang yang Nabi nyatakan kamu akan meninggal pada saat ini. Disebutkan waktunya gitu ya. Orang ini ketakutan karena kan Nabi kan tidak mungkin bohong. Sudah diberitakan ajalnya kapan akan meninggal. Karena Nabi kan dapat bocoran wahyu. Akhirnya orang ini karena sudah diberitakan kapan meninggalnya, memanfaatkan waktu yang tersisa itu untuk silaturahim, minta maaf ke saudaranya, didatengin sama saudara minta maaf ya. Nah, pada hari hanya ternyata tidak meninggal. Kata orang ini, Nabi kan tidak mungkin bohong. Maka beliau konfirmasi kepada Nabi. Apa kata beliau? Kamu memang ajalnya sampai segitu kemarin itu. Terus kamu silaturahim ke saudara-saudaramu. Tadi Jibril datang ngasih tahu aku bahwa usiamu ditambah oleh Allah. Jadi penambahan kuantitas usia itu ada dasarnya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan enggak, itu bukan kualitas, bukan kuantitas tapi kualitas yang ditambah. Ya wallahu a'lam, kualitas pasti ya karena barokah. Tapi kalau kuantitas memang ada dasarnya juga sebenarnya. Dan Nabi pernah mendoakan sahabatnya dengan hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya kalau nggak hasan sahih. Itu ada dalam kitab At-Tauhidnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, disebutkan dalam kitab itu Nabi mendoakan sahabatnya, la'alal hayata tatulu bika ya Ruwaifi'. Semoga engkau panjang umur wahai Ruwaifi'. Dan ada beberapa sahabat Nabi itu yang usianya sampai di atas 100 tahun. Mereka digelari al-mu'ammarin, orang-orang yang umurnya panjang. Itu seperti itu. Lanjut. Singkat kata singkat cerita, bisa saja Bu Dona kalau mau dinegosiasikan asal ajal belum datang. Tapi kalau malaikat maut sudah nun sewu, sudah datang malaikat maut, sudah ajalnya, maka tidak bisa dinegosiasikan untuk dimajukan ataupun dimundurkan walaupun cuman sesaat. Nah, makanya monggo mumpung masih belum datang ajalnya dinegosiasikan. Biasanya saya kalau ngomong begini ada yang nanya ke saya gini, biasanya ya. Ustadz, itu ada orang sangat berbakti sama orang tuanya, tapi umurnya pendek Ustadz. Usia berapa meninggal saya tanya? Usia 30 tahun. Padahal berbakti banget sama orang tuanya, meninggal di usia 30 tahun. Berarti kan pendek usianya Ustadz. Dia bilang gitu ke saya. Saya jawab gini, enggak. Kita baik sangka bahwa Nabi enggak mungkin salah. Bisa jadi umur dia aslinya 20 tahun, saya bilang gitu. Itu sudah Allah panjangkan 10 tahun itu. Bisa dipahami ya? Bisa jadi itu sudah Allah panjangkan 10 tahun itu. Gitu cara memahaminya, saya bilang gitu. Saya masih ingat dulu Allah yarham ayah saya itu tahun 2002 itu kan beliau sakit. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana beliau sembuh. Terus saat itu saya berdoa doanya anak muda lah. Saya doa sama Allah gini, ya Allah, jangan mati dulu dong bapak saya, sampai saya mandiri deh, saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Sampai saya mandiri, sampai saya ya punya rumah sendiri apa-apanya, sampai saya mandiri lah pokoknya gitu. Qaddarallah, tapi ini saya bicara kekuasaan Allah, bukan bicara saya, bicara kekuasaan Allah. Qaddarallah, bapak saya tahun 2002 itu sembuh. Padahal beliau sempat koma sekitar 16 hari kalau saya nggak salah itu. Itu sulit dibayangkan bagaimana beliau bisa sembuh. Wong samping-sampingnya pada mati satu persatu itu. Bapak saya alhamdulillah qaddarallah sembuh akhirnya. Dan beliau sehat. Saya masih ingat betul itu tahun 2012, di tahun di mana bapak saya wafat itu. Qaddarallah saya punya rumah sendiri, sudah umroh, telepon-teleponan sama bapak, selang berapa waktu di akhir tahun 2012, awal 2013 beliau wafat. Itu di tahun 2012, setelah tahun 2002, 10 tahun lumayan. Tapi saya nggak tahu apakah memang belum ajalnya atau ya doa saya dikabulkan oleh Allah, wallahu a'lam bishawab. Itu seperti itu. Jadi kadang kalau ajal belum datang negosiasi masih berlaku kayaknya, insyaallah. Itu seperti itu. Saya masih ingat betul itu. Ada paman Pak D saya juga, Pak D saya. Saat itu beliau sakit ya. Sudah nggak sadar gitulah gitu. Terus saat itu saya masih SMA. Saat itu saya ada keperluan saat itu. Saya bilang sama Allah gini, ya Allah,
Kalau memang beliau harus meninggal sekarang, tolong jangan sekarang, nanti saja, saya bilang gitu. Setelah acara saya selesai, saya bilang gitu. Ya qadarullah, begitu saya selesai acara semuanya meninggal beliau. Ya mungkin lah ya, kalau memang ajal belum datang negosiasi masih berlaku. Tapi kalau ajal sudah datang kayaknya negosiasi sudah tidak berlaku lagi kayak. Itu seperti itu. Ajal itu kedatangan malaikat maut. Kedatangan malaikat maut. Jadi kalau malaikat maut sudah datang, itu negosiasi tidak berlaku. Karena Al-Qur'an menginformasikan ketika malaikat maut datang, itu yang mau mati itu negosiasi, Bu. Terutama orang-orang munafik ya. Dia negosiasi dan negosiasinya Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Di surah Al-Munafikun ayat 10 itu. Apa kata orang munafik itu? Al-Munafikun ayat 10. Apa kata dia pas mau mati itu? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Andaikan kematianku bisa tunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Negosiasi dia. Tapi di ayat 11-nya ditolak negosiasinya. Jadi bahwa ajal tidak bisa dimundurkan walaupun cuman sesaat, tidak bisa. Tetap harus tepat waktu dalam hal ini. Itu seperti itu. Makanya dalam Islam berdoa kepada Allah minta panjang umur yang mubarakah itu boleh, tidak apa-apa. Karena sering orang nanya ke saya itu, Ustadz mana dalilnya bahwa kita boleh mendoakan orang panjang umur? Ya tentu jangan panjang umur aja, panjang umur yang mubarakah, siha wal afiyah. Saya jawab ada. Itu saya bilang tadi, ada hadis. Saya pendek yang saya ingat hadisnya riwayat Ahmad juga. Ada saya baca dalam kitab At-Tauhid itu. Nabi mendoakan sahabatnya, la'alal hayata tatulu bika ya Ruwaifi'. Semoga kamu panjang umur wahai Ruwaifi'. Dan Nabi pernah mencontohkan mendoakan sahabatnya panjang umur itu. Sebentar nih. La'alal hayata ya riwayat Ahmad. Hadisnya riwayat Ahmad. Jadi ya Ruwaifi la'al hayata tatul bika, yaitu ya Ruwaifi la'al hayata tatul bika, atau yang versi riwayat yang saya baca itu la'al hayata tatul bika ya Ruwaifi. Ya, itu diantaranya. Jadi boleh mendoakan panjang umur. Adapun pengertian panjang umur apakah kualitasnya atau kuantitasnya itu terserah Allah. Ya, yang pasti kualitasnya ya. Kalau kuantitasnya okelah ada perdebatan. Cuman saya lebih condong meyakini ya bisa, asalkan ajal belum datang. Tapi kalau ajal sudah datang repot. Justru kadang orang yang sakit itu malah nggak mati-mati karena banyak doanya. Nah, sementara yang sehat tiba-tiba mati karena nggak pernah berdoa itu. kayak anak, kadang ada anak itu nawakal malah besarnya jadi orang. Sementara yang baik nurut malah nggak jadi-jadi. Rupanya yang nakal itu banyak didoakan oleh orang tuanya itu. Sementara yang baik nggak pernah didoakan. Makanya kalau mendoakan anak itu doakan semua, nggih, doakan semua. Jadi anak yang nawakal malah jadi, sementara saya itu ada tetangga itu. Jadi apa namanya, anak ini dulu masih kecilnya itu diguapui, pokoknya nawakal sangin nakalnya gitu maksudnya. Tapi sekarang begitu besar dia yang paling berbakti. Malah yang lurus-lurus saja malah durhaka sama orang tuanya. Saya pikir mungkin ini. Dulu barokahnya nakal, orang tuanya dirikan mendoakan, ya Allah anakku kok nakal, yang didoakan malah jadi, yang nggak pernah didoakan malah nggak jadi. Tapi jangan terus berharap anaknya nakal untuk kita doakan, enggak. Maksud saya jangan lupa mendoakan yang baik juga untuk yang anak-anak yang baik-baik itu. Kalau mentang-mentang anaknya apik lali gak didongakno, malah repot. Ngoten nggih. Pun lanjut. Jadi ini kematian tidak bisa ditolak. Napa nggih monggo Bu Bibi?
Nggih. Ada apa, Bu? Ada di Mi'raj itu, di hadis Mi'raj. Di hadis Mi'raj itu ada namanya pohon Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu di atas langit ketujuh, di samping Al-Jannatul Ma'wa. Ada di surah An-Najm itu, Sidratil Muntaha indaha Jannatul Ma'wa. Ada dalam Al-Quran itu, An-Najm itu. Sidratil Muntaha itu pohon sidr yang tinggi, besar, yang bayangannya saja kalau ada orang berkuda melintasinya butuh waktu 500 tahun kalau saya tidak salah itu. Saking besarnya pohon sidr itu. Pohon sidr ini, sidr atau pohon bidara itu ya sidr bidara. Pohon bidara itu tumbuh di atas langit ketujuh itu di setiap helai daunnya itu ada nama seluruh makhluk dengan ajalnya. Jadi nama Desi itu sudah ada di sana itu. Nama Dona, ada, nama saya juga ada semua. Ya, ada semua. Ya, kalau menjelang ajalnya daun itu menguning. Nanti bisa dibaca dalam hadis Mi'raj itu ya. Ada di Bukhari, Muslim dan macam-macam. Kalau ajalnya nanti daun itu menguning. Dan semuanya ada, semuanya. Kan semua ajal semua makhluk. Itu ada kalau waktunya menjelang ajalnya menguning daun itu. Nanti pada hari ajalnya datang dia akan turun disambut oleh malaikat maut. Ternyata daun itu berisi nama yang akan dieksekusi kematiannya. Iya semacam itu. Jadi begitu diterima nama itu langsung dibaca. Loh, ini si fulan, waktunya wafat. Dieksekusi langsung. Dan malaikat itu gerakan cepat, wasabiqati sabqa, cepat dan tidak ada yang bisa mendahului malaikat. Itu slow motionnya tadi gitu. Tapi gerakan tentu semua serba canggih ya. Karena teknologi Allah kan tidak sesederhana yang dibayangkan oleh manusia, bisa lebih cepat dari itu. Tapi slow motionnya kan tadi pelan-pelan itu gitu. Betul ada, itu di Sidratil Muntaha. Di daun-daunnya ada nama seluruh makhluk dengan ajalnya. Ibu-ibu nih sambil ngaji ini ya, nanti pulang baca selawat 3 kali. Setelah pulang ngaji ini ibu akan tahu kapan lahirnya seseorang dan kapan meninggalnya seseorang. Ibu sudah tahu nanti setelah ini, betul. Iya. Iya betul. Nah, ibu sepulang ngaji Bu Dana, ibu sebulan ngaji perbanyak baca sholawat setelah ini. Ibu akan tahu kapan orang lahir, kapan orang meninggal. Caranya setelah ngaji ziarah kubur. Nah, itu langsung ada tulisannya, si fulan lahir tahun, meninggal tahun. Guyon. Oke, paham. Pun lanjut. Selanjutnya ada namanya Yaumul Ghasyiyah. Yaumul Ghasyiyah, yaitu hari peristiwa yang menutupi atau merantai. Disebut demikian karena kiamat memang merupakan peristiwa yang menakutkan seluruh umat manusia di mana saja berada. Dari kata-kata ini istilah ghasyiyah ghasyiyatus sarj, kain penutup pelana. Jadi hari kiamat itu hari di mana seluruh makhluk itu ditutupi ketakutan, dirundung ketakutan. Dirundung apa? Ketakutan. Ketakutan yang pertama itu muncul karena munculnya tanda-tanda kiamat kubro. Munculnya tanda-tanda kiamat kubro. Mulai munculnya apa? Binatang dari dalam perut bumi yang bisa berbicara itu. Kemudian mulai munculnya emas yang berwarna hitam di sungai Efrat yang orang berebut
dari 100 orang yang berebut 99 mati, hanya satu yang selamat. Nabi wanti-wanti jangan ikut-ikut misalnya. Emas yang berwarna hitam. Tidak tahu itu apakah emas beneran ataukah uranium ataukah apa, saya nggak paham, atau minyak, saya nggak paham. Itu warna hitam. Nah terus kemudian turunnya Dajjal, munculnya Dajjal dengan aneka kekacauan yang ada di dalamnya hingga terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa. Terus munculnya Ya'juj wa Ma'juj yang sampai Nabi Isa kewalahan tidak bisa menghadapi, terus disuruh hijrah pindah ke Bukit Tursina itu sampai akhirnya mereka mati. Hembusan angin dari utara atau dari surga yang semua orang beriman meninggal dunia hari itu. Terus kemudian belum lagi tiupan sangkakala, padamnya cahaya matahari, bertemunya matahari dan bulan sekaligus dalam keadaan padam dan disimpan oleh Allah di langit. Macam-macam itu tanda-tanda kiamat besar. Disitulah kemarin sudah kita bahas ya. Itu andaikan saat itu ada orang hamil pasti brojol. Andaikan ada orang nyusui dia akan lupa dengan yang disusuinya. Semua orang kebingungan pada hari itu. Saking paniknya dalam menghadapi hari kiamat. Belum lagi guncangan yang sangat dahsyat. Tapi bersyukurlah kepada Allah, orang yang di hatinya ada imannya tidak mengalami itu. Jadi kita insya Allah tidak sampai mengalami hari kiamat itu. Kenapa? Karena orang yang beriman sebelum hari hanya dicabut nyawanya. Sebelum hari hanya mati semua. Yang mengalami dahsyatnya kiamat dengan aneka kehancuran yang begitu mengerikan itu hanyalah orang-orang kafir. Orang beriman enggak. Tapi jangan salah, semua kita ini yang pasti akan mengalami kiamat sughra. Semua kita ini. Jadi kiamat sughra semua kita pasti mengalami, itu pasti. Tapi kalau kiamat kubra orang beriman tidak mengalami. Tapi kalau kiamat sughra semua kita pasti mengalami. Makanya dipersiapkan mumpung masih hidup. Nah, karena ingat tadi kalau sudah nyawa di sini taubat sudah terlambat. Tapi kalau masih hidup begini kan kesempatan masih dibuka lebar oleh Allah tanpa pernah Allah tutup. Karena pintu taubat tidak pernah Allah tutup kecuali nyawa sampai di kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Itu pun kata Imam Al-Qurtubi ditutup itu dari orang kafir kalau mau masuk Islam. Kalau bagi orang yang beriman, kalau kata Imam Al-Qurtubi, walaupun nyawa sampai sini masih tetap diterima tobatnya. Kalau matahari terbit dari barat, orang beriman sudah meninggal semua masalahnya. Itu seperti itu. Itu kalau kata Imam Al-Qurtubi. Kalau Fir'aun, makanya Fir'aun kan nggak terima tobatnya, ya nyawanya dari sini, dia nyesel, terlambat sudah. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Oke, monggo Bu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa dinegosiasikan untuk dimundurkan walaupun cuma sesaat. Iya betul. Bagus. Yang bisa ditunda dengan doa, apakah kematian itu takdir? Dan sedangkan ada ilmu yang saya ketahui bahwa wanita hamil usia 4 bulan itu dihembuskan ada nyawa, kemudian ada takdir yang akan dijalani oleh si janin itu selama di dunia. Apakah itu suatu termasuk takdir yang bisa dirubah? Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara prinsip dulu ya, prinsipnya ya. Prinsipnya gini, kita tidak bisa merubah takdir. Tapi Allah berkuasa merubah takdir. Saya ulang ya, ini rumus dasar dulu ini, harus pahami dulu ini. Kita tidak punya kuasa untuk merubah takdir. Akan tetapi Allah berkuasa untuk merubah takdir. Sebentar lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Ar-Ra'd ayat 11 itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah
nikmat atau apa saja pada satu kaum itu hingga kaum itu berusaha untuk merubahnya. Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 11. Ya, itu dulu ya ayat yang kedua. Ayat yang kedua ada di surah Ar-Ra'd juga ayat 39. Surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 39-nya yang berikutnya. Itu ada ayat yang berbunyi yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah berkuasa menghapus dan menetapkan apa saja yang Dia kehendaki. Itu berkaitan dengan Lauhul Mahfuz itu ya. Takdir. Allah berkuasa menghapus dan menetapkan apapun yang Allah kehendaki. Sudah. Oke, dikelirkan dulu ya. Kita tidak bisa merubah takdir. Tapi Allah bisa. Itu dulu catatan pentingnya itu. Tadi ibu bilang dalam hadis Sahih Bukhari Muslim bahkan itu ketika janin dalam kandungan ibunya berusia 40 kali 3 120 hari ditetapkan takdirnya. Lebih tepatnya nasibnya. Takdir itu di Lauhul Mahfuz, bagian takdir kita namanya nasib. Itu 120 hari dalam kandungan ditetapkan takdirnya. Nah, itu catatan pentingnya sama Bu tadi. Yang kena aturan Lauhul Mahfuz itu kita Bu. Termasuk anak kita dalam kandungan kita. Kita termasuk anak kita tidak bisa keluar dari aturan Lauhul Mahfuz, tidak bisa. Karenanya kita tidak punya kuasa untuk merubah takdir kita. Tapi Allah kuasa enggak? Karena Allah tidak kena aturan Lauhul Mahfuz. Allah itu Al-Khaliq bukan makhluk. Yang kena aturan Lauhul Mahfuz, yang kena aturan takdir itu makhluk. Allah tidak kena aturan takdir. Wong Allah yang bikin takdir kok. Allah tidak kena aturan Lauhul Mahfuz karena Allah pemilik Lauhul Mahfuz. Makanya Allah kuasa merubah semau-maunya kalau Allah berkehendak begitu. Nah, itulah kenapa Nabi terus bersabda Bu, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi di antaranya Nabi bersabda, la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Doa itu berarti kita mohon pada Allah agar cerita hidup kita diperindah gitu loh. Kita mohon kepada Allah. Karena yang kuasa merubah siapa? Allah, bukan kita. Nah, makanya kalau ibu berdoa, ibu sedekah, ibu silaturahim, itu bagian dari kita merayu Allah. Supaya Allah berkenan memperbaiki keadaan kita. Itu begitu Bu. Jadi kita tidak punya kuasa merubah takdir, tapi insya Allah kita bisa memodifikasi takdir. Nah bisa. Kalau modifikasi bisa. Kalau merubah nggak bisa. Ingin tahu contohnya modifikasi? Nah, contoh gini Bu. Takdir kita dapat singkong. Memang takdirnya dapat singkong, mau gimana lagi? Artinya nggak akan kita dapat selain singkong, takdirnya singkong kok. Nah, ini misalnya. Takdirnya dapat singkong, misalnya gitu. Enggak Bu, tetap singkong. Enggak tuh, karena takdirnya dapat singkong. Tapi gini Bu, singkong ini kita bisa modifikasi. Nah, tinggal apakah kita mau meratapi singkong boleh. Ya singkong dapatnya diratapi, udah nggak jadi apa-apa sampai bosok, misalnya gitu. Tapi kalau kita kreatif, kita modifikasi singkong menjadi lemet, timus bisa. Menjadi ketuk lindri bisa. Menjadi apa Bu? Apa? Iya, singkong keju apa? Iya, atau apa? Dibuat kolak ya, bisa. Apalagi ya, jemblem kalau di kampung saya bisa. Misro, combro, bisa. Iya. Artinya gini, taruhlah misalnya kita lagi dapat takdir yang nggak sesuai dengan harapan kita nih. Itu kan kembali pada kita. Mau diratapi, bisa diratapi aja, silakan. Tapi ya nggak akan ada perbaikan apapun, ya kan? Tapi kalau kita mau kreasikan untuk tidak fokus pada yang tidak enak, tapi fokus kepada yang enaknya kan bisa saja. Atau bagaimana kita, kalau orang Jawa bilang
sing pinter anggene molak-malik pikiran le. Nah, gitu kan orang Jawa kan ngoten nggih. Sing pinter anggene molak-malik pikiran, sing pandai membolak-balik pikiran gitu loh. Jadi terserah kita. Itu seperti itu. Nah, jadi ya gini-gini enak ngomongnya aja sih, memang kadang prakteknya sulit pakai dal. Tapi paling tidak kan kita berusaha, ngoten nggih. Nah, maka doa itu salah satunya, Bu, doa itu. Kita berharap pada Allah, Allah berkenan merubah itu, nggih. Berarti ada takdir yang bisa dirubah. Oh iya. Betul tidak salah, Jadi betul, kalau dalam ilmu akidah ada namanya takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu takdir yang tidak akan dirubah oleh Allah. Sementara kalau takdir mu'allaq, takdir yang mungkin Allah rubah. Sekali lagi bukan kita yang rubah ya, tapi Allah yang rubah ya. Mungkin dengan usaha kita, mungkin dengan zikir kita, dengan doa kita. Contoh gini Bu, contoh. Setiap kita pasti mati. Itu nggak bisa dirubah itu. Tapi apakah mati dalam keadaan sehat atau sakit-sakitan, itu kembali pada kita. Monggo pilih mau mati dalam keadaan sehat atau mati dalam keadaan sehat, itu aja. Apa mau mati dalam keadaan kafir atau dalam keadaan muslim? Monggo. Loh, kok bisa gitu? Kan Allah yang bilang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Berarti harus kita usahakan itu. Maka dari sekarang punyalah kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah misalnya. Karena kalau kebiasaannya buruk, ngerinya su'ul khotimah. Matinya pasti, tapi bagaimana cara matinya itu bisa saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan usaha kita. Itu seperti itu. Bisa dimengerti Bu ya? Termasuk rizki. Jatah rizki kita itu pasti deh. Selama asal orang itu hidup, jatah rizkinya pasti. Itu dipastikan oleh Allah, nggak akan dirubah itu. Asal masih hidup, jatah rizkinya masih ada berarti. Karena dalam hadis Sahih Muslim, orang itu tidak akan mati-mati sampai jatah rizkinya habis. Cuman kadang orang nggak sabar, akhirnya mengharamkan apa yang menjadi jatahnya. Nyolong, nipu, korupsi, ngambil hak orang lain, akhirnya dapat, tapi mengharamkan jatahnya sendiri, nggak berkah akhirnya. Padahal kalau dia nggak nyolong, dia nggak korupsi, dia tetap kaya sebenarnya. Kenapa? Karena takdirnya kaya kok. Cuman karena cara mendapatkannya nggak bener, nggak sabar, akhirnya dia mengharamkan jatahnya sendiri. Orang nyolong duit rakyat 100 triliun, kurang agak ya? Ya misalnya gitu. Itu andekan dia tidak nyolong sekalipun, kalau memang jatahnya sampai kok dia itu. Iya, cuma karena dia nggak sabar, menggunakan cara yang salah, akhirnya mengharamkan jatahnya sendiri, akhirnya nggak barokah. Karena rizki itu dijamin, tapi keberkahannya nggak dijamin. Makanya harus menggunakan cara-cara yang benar. Itu seperti itu. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo Bu, Linda. Betul. Tapi bagaimana kalau ketika bersedekah itu kita nilai emosi yang seperti itu, kita bersedekah aja kan nggak. Nggih monggo Bu Asmi, monggo Asmi. Ya itu apakah misalnya kan itu bisa Bagus. Kadang ini nggak bisa dibohongi. Monggo Bu, monggo. Nggak bisa dibohongi ya. Kadang sebagian kita itu ketika berbuat sesuatu, tiba-tiba kita menaruh besar harapan kepada Allah. Yang begitu-begitu turuti saja nggak apa-apa. Toh kita berharapnya kepada Allah. Sedekah berharap tidak apa-apa. Berharap ini tidak apa-apa. Berharap selamat tidak apa-apa. Karena apa? Nyatanya memang hati kita sedang besar harapannya kepada Allah. Tidak ada masalah. Tapi ada masa juga kadang kita begini ya. Udahlah, yang penting saya berbuat baik karena Allah. Yang penting Allah ridho, soal balasan dari Allah terserah deh. Yang penting saya baik aja. Saya yakin bahwa Allah nggak akan ingkar janji, bahwa Allah tidak akan menyelesaikan janjinya, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Saya yakin dengan janji Allah. Udah, yang penting saya berbuat karena Allah aja udah. Ya, yang penting saya berbuat baik aja. Soal kapan Allah membalas semua itu terserah Allah. Tapi yang penting saya berbuat baik aja karena Allah ridho. Pokoknya gitu, ada perangan gitu ya. Ya, di masa seperti itu jalani aja sesuai dengan apa yang Allah mau. Jadi memang itu soal rasa. Jadi ada masa di mana kita, udah yang penting saya berbuat baik karena Allah, yang penting Allah ridho sama saya, selanjutnya terserah Allah, sudah terserah Allah. Bisa dipahami ya? Begitu boleh, tidak ada masalah.
Gimana Bu? Ketika kita bersedekah itu ya kita nggak ingat untuk yang orang ini saya bersedekah untuk panjang umur ya bersedekah aja gitu. Nah, iya tidak apa-apa. Iya, udah nggak apa-apa. Sangat tidak apa-apa. Sangat tidak apa-apa. Oh, itu diotomatiskan. Itu kan tadi yang saya bilang di awal kan, itu kadang-kadang kita sertai dengan harapan. Tanpa berharap pun mekanisme Allah bekerja dengan diotomatiskan oleh Allah. Karena sunatullah itu. Nggih, Allah alam bisawab. Nggih. Monggo Bu Popi. Sampun? Bagus. Di dalam kitab ini ada hadis sahih di kitab ini. Di awal pembahasan dulu kita. Yang Ibu udah lupa semua kayaknya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, bagus amalnya. Dan wasyarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk perbuatan atau kelakuannya. Jadi kalau di hadis di kitab-kitab ini yang sudah kita bahas sebelumnya, hadisnya sahih atau maqal, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk kelakuannya. Tapi kalau pendek umurnya kan juga bagus kan? Kenapa? Ya pokoknya panjang umur yang mubarakah maksudnya yang dalam ketaatan ya. Kalau dalam keburukan ya jangan. Oh enggak, bukan berarti begitu. Jadi bukan berarti kalau pendek umur berarti jelek, enggak. Cuman kalau khairun nas itu yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Dan Nabi bersabda begini. Nabi ketika memprovokasi umatnya agar panjang umur ya. Beliau mengatakan orang itu kalau panjang umurnya, kalau seorang mukmin itu kalau panjang umurnya, semakin panjang umurnya semakin baik perbuatannya. Dan kalaupun dia tidak baik, ada kesempatan bertaubat. Maka kata Ibnul Jauzi, sependek yang saya baca, usia 60 tahun itu biasanya usia di mana banyak orang kembali kepada Allah. Nah, saya punya beberapa murid ngaji itu baru taubat itu di usia 60-an tahun itu setelah pensiun. Lumayan daripada enggak sama sekali. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Ngoten nggih, wallahu a'lam. Ya, namanya hidup pasti banyak cobaan. Kalau namanya hidup pasti banyak cobaan sih memang. Enggak juga, karena kan tergantung Bu, gitu. Oke, monggo. Fi amanillah. Yang penting kata kuncinya panjang umur dalam kebaikan. Kalaupun pendek dalam ketaatan juga gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, boleh monggo. Enggak, gini. Enggak, saya mau terang ini. Enggak, saya mau terangkan dulu gini. Ini bagus. Ini tidak untuk melihat orang lain, untuk ke kita saja ya. Jadi gini. Di dalam kitab kita ini Bu, hadisnya riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Sebelum malaikat maut datang, itu sudah ada malaikat pendahulu yang datang. Bahkan kalau kata Siti Aisyah radhiyallahu anha itu 1 tahun sebelum orang itu meninggal. Dan malaikat ini bisa disaksikan oleh orang yang akan meninggal itu sejauh mata memandang. Hanya kata Imam Al-Qurtubi, keberadaan para malaikat itu dirahasiakan oleh Allah. Sehingga kemudian orang yang akan meninggal itu ketika dia mau cerita ke keluarganya bahwa dia mau mati, itu dialihkan ngomong yang lain. Itu. Sehingga kadang orang yang mau meninggal ini sudah mulai omongannya itu kadang gak nyambung dengan kita itu kadang. Karena dia sudah melihat sesuatu yang kita tidak bisa melihat. Itu. Nah, sehingga mungkin kita pernah tahu ada beberapa orang yang mengatakan itu ada orang di luar suruh masuk, siapkan anunya itu. Itu ternyata itu. Kadang ada yang mengatakan nanti saya mau ada tamu jam berapa gitu.
Ada lagi orang tua yang pesen, kamu mau pulang kampung, tidak apa-apa, tapi hari Kamis harus balik ke sini lagi ya. Ternyata orang tuanya mau meninggal dunia. Jadi rupanya sudah ada malaikat pendahulu yang bisa disaksikan oleh orang yang akan meninggal itu. Kalau orangnya baik, malaikat rahmat, dia akan membimbing orang itu, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, untuk husnul khotimah. Tapi kalau orang yang mau mati itu jahat, yang datang malaikat adab. Kata Imam Al-Qurtubi, orang yang tidak tahu dikira malaikat itu jin. Kata Imam Al-Qurtubi, orang yang nggak tahu dikira malaikat itu jin, sehingga dia kadang minta diruqyah. Nah, saya termasuk yang pernah tahu ada orang mau meninggal minta diruqyah, itu saya pernah tahu. Orangnya ngomong gini, tolong saya diruqyah, didoakan, itu ada orang ngikutin saya terus. Saya tuh udah curiga, jangan-jangan ini malaikat pendahulu yang memang menjadi pendahulu untuk sebelum dia meninggal. Ternyata betul, tidak lama setelah diruqyah itu ya tidak lama meninggal. Ternyata memang itu adalah malaikat pendahulu. Itu Imam Al-Qurtubi ngomong gitu. Nah, orang yang nggak ngerti dikira malaikat itu jin, terus dia minta diruqyah. Kalau yang ngerti, yang ngaji, itu malaikat pendahulu. Nah, makanya gini Bu, beberapa orang yang mau meninggal itu karena dia mau ngomong cuman nggak kesampaian itu loh. Saya punya jamaah di daerah sini, di daerah Jati AC itu. Beliau itu sebelum meninggal ngomong gini ke saya, ke keluarganya, sambil lihat cucunya itu. Nanti kalau itu ngomongnya kira-kira 2 pekan sebelum meninggal. Nanti kalau bapak pergi, yang nemenin adik siapa? Gitu. Pikiran keluarganya pergi itu keluar kota maksudnya. Ternyata pergi itu meninggal dunia. Itu ngomong gitu. Kalau Allahyarham ayah saya itu pidato depan jamaahnya ayah saya itu. Beliau bilang gini ke jamaahnya, ini pidato terakhir saya, kata bapak saya. Ini pidato terakhir saya. Setelah ini yang isi anak saya maksudnya adik saya. Jadi ini terakhir saya pidato. Setelah ini nanti monggo. Dan ternyata betul itu pidato terakhir bapak saya. Setelah itu beliau meninggal dunia. Bapak saya Allahyarham. Kalau ibu saya nggak ngomong-ngomong, ibu saya itu nggak ngomong-ngomong ke anaknya, cuman ngomong ke jamaahnya. Nanti kamu yang lanjutin pelajarannya ya, ini. Nanti kamu yang lanjutin. Jadi begitu beliau wafat, murid-muridnya yang melanjutkan itu. Itu seperti itu. Kalau sebentar ya. Kalau bapaknya Bu Arlina itu Pak Jemahir Allahyarham, itu sebelum wafat itu rapi, tertib administrasi untuk pengurusan buat istrinya itu sudah disiapkan semua. Kalau nggak salah orang tua jenengan itu sama itu. Sebelum meninggal untuk urusan pensiunannya sudah disiapkan semuanya. Iya, udah siap. Begitu meninggal tinggal itu mau ngomong ke keluarganya, saya mau mati gitu loh, cuman nggak nyampe gitu loh. Itu seperti itu. Jadi tunggu dulu. Itu yang makanya ini penting untuk kita sendiri aja dulu. Karena yang tahu kan kita yang mau ngalami itu. Mana nanti ibu-ibu kalau pulang kok ada orang suami nggak ngeliat itu siap-siap aja udah pokoknya. Kalau ibu nanti pulang ke rumah kok ngelihat ada banyak orang terus suami nggak ngeliat itu siap-siap aja sudah. Lah, memang di hadisnya begitu. Jadi ada malaikat pendahulu yang datang sebelum malaikat maut dan itu bisa dilihat oleh orang yang meninggal bahkan sejauh mata memandang. Maksudnya bisa dilihat. Ya tadi kata Imam Al-Qurtubi, kalau orang yang nggak tahu dikira itu jin, monggo. Sehingga kemudian orang itu minta diruqyah kadang itu. Berapa waktunya? Nabi tidak menyebutkan, Siti Aisyah yang menyebutkan itu bahkan 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Lumayan setahun. Tapi itu makanya saya ulang tadi, kalau ibu mengalami itu, sudah Pak Masri suruh siap-siap aja pokoknya. Saya doakan semoga Anda kita semua panjang umur yang umur walafiat insyaallah. Baik, itu yang dari kita dulu Bu ya. Nah, sekarang kalau dari kita lihat orang lain, bagaimana? Kalau kita ngelihat orang lain. Begini. Saya baca hadis ini dalam kitab Al-Akhlaq Al-Karimah ya. Ada dalam sirah juga ada. Suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bersama sahabat Abbas radhiyallahu an itu baru keluar dari dalamnya Rasulullah Muhammad SAW yang sedang gerah. Nabi sedang gerah. Sakit gerah itu sakit. Nah, ketika beliau sakit itu
beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke masjid bersama sahabat Abbas, ditanya oleh para sahabat, bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad SAW? Kata Sayyidina Ali, beliau baik, beliau sehat. Kata sahabat Abbas, pegang Sayyidina Ali gini, Li, ya kan ponakannya kan, Li, gitu. Ya kan, dia kan ponakannya kan, sahabat kan pamannya kan. Kamu kok ngomong Rasulullah sehat itu gitu? Emang kenapa paman? Sungguh aku itu tahu betul bagaimana kalau orang Quraisy akan meninggal dunia. Dan ciri-ciri orang Quraisy yang akan meninggal itu semuanya ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Apa cirinya? Ibnu Qudamah menjelaskan antara lain, orang itu kalau mau meninggal dunia seperti pohon yang layu. Pohon kan layu. Nah, biasanya pohon yang layu, daun telinganya mulai menurun. Kemudian matanya udah mulai kayak nggak ada cahayanya, terus hidungnya mulai miring biasanya. Ya betul, terus tangannya sudah mulai zat cairnya kayak berkurang. Karena manusia itu biasanya kalau mau meninggal yang diambil pertama dari orang itu adalah unsur tanahnya sehingga kelihatan pucat biasanya. Kemudian unsur api diambil sehingga dingin. Kemudian yang ketiga unsur air sehingga merasa haus. Yang terakhir unsur udara, itu wassalam setelah itu biasanya. Biasanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang yang akan meninggal seperti pohon yang mau meninggal, yang mau mati itu. Emak paham betul bagaimana pohon kalau mau mati itu. Iya, ya layu, macam-macam. Manusia kalau mau mati juga itu layu semua. Ya, karena semua jatahnya kurang. Bahkan ini ada kejadian. Ada seorang ustadz yang sedang ngaji tentang tanda-tanda orang yang mau mati itu. Suatu saat ada bapak-bapak beserta anaknya yang usianya baru 7 tahunan lah, anak SD, kalau umur 9 tahun maaf, umur ya SD lah, usia SD. Si anak ini ceria sekali, tidak sakit, yang sakit justru orang tuanya itu siapa? Ceria sekali. Nah, sang ustadz itu melihat pada anak itu tanda-tanda kematian itu yang mulai layu-layu itu. Terus beliau bilang ke orang tuanya, ini anak siapa? Anak saya, Ustadz. Beliau nggak berani mendol takdir, cuma beliau bilang sama orang tuanya, tolong kalau bisa selama 7 hari ini jangan dibawa kemana-mana anak ini ya. Ya di rumah saja atau jangan jauh-jauh dari rumah. Ya Ustadz katanya. Selang berapa waktu, setelah 7 hari atau 2 pekan bahkan kalau nggak salah itu, akhirnya anak itu meninggal dunia dalam keadaan sehat. Terus orang tua pesen telepon sama Ustadz itu, Ustadz apa? Terima kasih Ustadz kemarin berpesan ke saya agar jangan membawa anak saya kemana-mana. Ternyata anak saya meninggal dunia. Ustadz itu terus cerita, ya kemarin saya sudah melihat tanda-tanda kematian pada anak bapak. Jadi biasanya kalau sudah ada tanda-tanda itu biasanya nggak jauh-jauh dari angka 7 hari biasanya, atau 7 hari atau berapa hari biasanya begitu. Nah, sahabat Abbas itu menceritakan ciri-ciri orang yang akan meninggal pada orang Quraisy itu sudah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau mulai melayu telinganya, hidungnya semua mulai melayu. Dan itu sunnatullah namanya. Nah, begitu. Nanti jadi ibu kalau nanti bercermin kok tiba-tiba ya kuping saya kok turun. Jangan-jangan. Gitu. Nggih. Ya, bagus. Ada 2 kemungkinan. Mungkin itu bapaknya yang asli dari dimensi roh yang akan menyambut beliau, atau itu setan dari bangsa jin. Tergantung dari apa yang diomongkan si bapak itu. Jadi kalau itu bapaknya ngomong agar anaknya nyuruh murtad, pastikan itu setan. Tapi kalau dia ya menampakkan kebaikan, justru membimbing kebaikan, ya insya Allah sih memang bapaknya asli. Karena memang di dalam hadis Ibnu Mubarak, hadisnya hasan atau sahih, disebutkan bahwa orang kalau meninggal dunia kan disambut oleh keluarganya. Kalau dia min ahli rahmah. Nah, dari masa bilang tadi sambutan kadang sudah mulai dirasakan saat orang itu menjelang meninggal dunia itu. Makanya ya dilihat apa yang diomongkan aja sih. Kalau omongan orang tua itu benar, ya insya Allah sih orang tuanya benar itu. Tapi kalau omongannya justru mengajak dia pada murtad atau kafir, berarti dia adalah setan dari bangsa jin. Atau Ibu Linda? Bu Dona terakhir. Ada lagi Bu Imun, Bu Imun nih. Saya pikir Bu Dona terakhir.
Monggo. Ya manilah Bu. Terus. Iya. Ngomong gini kemarin gitu ya. Kemarin ngomong gini atau bersikap begini. Iya. Ya. Jadi saya ulang tadi Bu, hadisnya riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Sebelum malaikat maut datang, itu sudah ada malaikat pendahulu yang datang. Itu sebenarnya orang yang akan meninggal itu mau ngomong ke keluarganya, mau ngomong, saya ini mau meninggal. Cuma kata Imam Al-Qurtubi, itu dirahasiakan oleh Allah. Sehingga kadang baru ngomong apa, udah teralihkan ngomong yang lain. Sehingga ketika beliau meninggal, itu kayak kumpulin puzzle aja gitu. Atau begitu jelasnya ngomongnya beliau, cuman yang diomongin gak mudeng. Ya, tahun 2014 ada seorang kiai meninggal di daerah Jawa Timur. Itu sebelum meninggal beliau umroh. Selesai dari Nabawi beliau ngomong ke adiknya, saya tadi ketemu sama malaikat maut katanya. Apa katanya Kang? Katanya saya mau meninggal katanya. Ngomong gitu aja. Ya dikiranya kan itu cuman sambil lalu kan? Iya ngomong gitu. Iya dikira mau kosong gitu. Sampai setelah umroh kan beliau pulang. Beliau ini tambah rajin dakwahnya. Kata adiknya, Kang, kamu itu sedang sakit, boya istirahat, jangan terlalu rajin dalam berdakwah maksudnya. Kata kakaknya apa? Orang mau mati kok suruh istirahat. Jadi aku lagi balapan sama malaikat maut kok mau suruh istirahat katanya. Ngomong gitu beliau itu. Nah itu begitu selang berapa waktu memang akhirnya beliau wafat dalam keadaan habis berbuka di bulan Ramadan, buka, sholat sunnah, nunggu iqamah sholat maghrib, beliau meninggal dalam keadaan nunggu iqamah itu. Nah, itu meninggal dalam keadaan Masya Allah itu. Nah, itu begitu kakaknya wafat, adiknya baru cerita. Kemarin beliau ngomong kayak gitu. Iya, ya dikiranya kan asal. Iya, ternyata memang beliau sudah ajalnya itu seperti itu. Wallahu a'lam. Nggih. Kalau Siti Aisyah menyebut 1 tahun bahkan 1 tahun sebelum malaikat maut datang. Kalau di hadis aslinya yang versi Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah itu Nabi tidak menyebut waktunya. Tapi ketika mensyarah hadis itu Siti Aisyah menyatakan itu bahkan terjadi 1 tahun sebelum kematian itu datang. Kalau kita merujuk pada hadisnya kan Nabi tidak menyebut waktunya. Bisa nggak kalau misalnya 2 tahun sebelumnya? Saya jawab bisa. Kenapa? Begini, satu saat saya pernah takziah di Pekayon. Saya takziah itu, saya cerita hadis tadi itu, terus si anaknya mendekati saya. Pak Ustadz, saya baru ingat sekarang katanya. Apa Mbak? Mama itu Ustadz, 2 tahun sebelum meninggal ini, beli kain kafan Ustadz. Beliau bilang gini sama saya, Kak, insya Allah ini kain kafan buat Mama. Dia bilang gitu. Nanti Kak, jenazah Mama disemayamkan di sana Kak. Disebut tempat. Nanti dimandikan di sana Kak, insya Allah. Nanti jenazah Mama disolatkan di sana Kak, insya Allah. Dimakamkan di sana insya Allah. Itu nyebut 2 tahun sebelum meninggal. Iya, itu yang saya bilang tadi. Orang yang meninggal itu kan sudah diberitahu oleh Allah gitu ya. Nah, singkat kata singkat cerita, ini anak ini udah lupa, 2 tahun. Pas saya ceramah ini, beliau baru ngomong, ya Allah Pak Ustadz, saya baru ingat sekarang. Mama 2 tahun yang lalu udah ngomong Ustadz. Dan benar. Jenazahnya itu disemayamkan di tempat yang beliau sebut, dimandikan yang beliau sebut, disolatkan yang beliau sebut, dan dimakamkan di orang Pekayon itu. Pas saya ceramah takziah di situ, anaknya cerita sama saya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo Bu Dona terakhir dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Dalam mimpi itu saya dipegang tangannya, kemudian saya juga bertemu dengan almarhum pahlawan kita. Kalau nggak salah saya lihat di mimpi itu Muhammad Hatta, Pak Ustaz. Terus saya melihat halaman hijau yang luas dengan bangunan bersejarah. Yang saya tanyakan, apa maksud mimpi saya itu Pak Ustaz? Itu yang pertama. Kedua, saya kebetulan pernah mendengar ceramah Ustaz yang dulunya pendeta. Terus alhamdulillah dia jadi Ustaz yang meninggalnya dia waktu itu, namun dia sebelumnya dia pernah bilang saya pengen meninggal tahun depan. Ustaz kalau nggak salah dia orang Gorontalo atau Papua yang Ustaz siapa gitu. Kebetulan omongannya dia meninggal pada hari Jumat, kalau nggak salah Idul Adha, pas lagi sama di salah satu masjid Makassar. Apakah itu juga bertandai? Naroyo apa gitu? Apa dia ada susah? Waloni, Yahya Waloni. Itu kan dulu dia frontal banget sama agama Islam. Alhamdulillah dia dapat hidayah kan. Iya. Itu yang ketiga Pak Ustaz. Yang kedua sorry Pak. Yang kedua yang ketiga Pak Ustaz. Saya kemarin lewat pemakaman yang sebelah kiri Pengayun Pak Ustaz. Kebetulan pemakaman itu kan sebelah kiri, sebelah kanannya kan masjid Pak Ustaz. Nah saya memberikan salam kepada ahli kubur dan memberikan surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Nah pada saat saya membaca surat Al-Fatihah bersamaan dengan surat aja. Nah yang saya tanyakan, apakah saya berhenti membaca Al-Fatihah, nunggu sampai selesai aja, sedangkan saya lagi mobil kan lewat gitu cepat gitu Pak Ustaz, sudah saya melewati mana, atau saya tetap lanjut dengan mendengar suara aja. Baik. Yang sami-sami. Yang pertama, saya bukan ahli takwil mimpi. Iya. Iya, saya tidak tahu takwilnya. Cuman kadang orang datang ke mimpi kita itu, kalau ibu bisa bercerita dengan sangat baik tadi, ya kemungkinan roh ibu bertemu dengan roh beliau dalam mimpi. Ya mungkin beliau lagi pengen didoakan, nyentil ibu misalnya, mungkin pengen ibu doakan dia mungkin. Kalau ketemu sama Bung Hatta, yang mudah-mudahan nanti di antara keturunan ibu ada yang menjadi tokoh besar misalnya, amin insyaallah. Kan kita baik sangka aja sama Allah ya. Itu yang pertama. Kemudian atau ibu suruh bikin koperasi barangkali. Iya. Ya mungkin beliau ingin didoakan oleh ibu mungkin gitu. Tapi kalau ketemu sama Bung Hatta mungkin semoga di antara keturunan ibu menjadi orang yang besar, yang bermanfaat, ya yang menjadi sebab kesuksesan keluarganya dunia akhirat, amin insyaallah. Terus kemudian yang kedua mengenai ibu baca Fatihah tadi, itu bebas sih sebenarnya. Apakah ibu akan berhenti dulu sementara ada adzan? Tapi kalau dilihat cita ibu melaju dengan mobil, kalau yang betul sih teruskan Al-Fatihahnya. Iya, karena kan adzan kan ibu tidak menetap di situ kan, ibu melaju kan, lanjutkan Fatihahnya saja. Dan yang ketiga apa tadi? Yang ketiga? Oh iya, itu bagian dari itu. Bagian dari pemberitahuan dari Allah untuk beliau yang bocor. Ya cuman ya tadi kan orang kan nganggap itu hal yang berlalu gitu aja kan. Ternyata isyarat itu merupakan bagian dari kenyataan yang terjadi pada beliau, di mana beliau wafat sesuai dengan yang beliau sampaikan itu. Iya. Ya mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sami-sami Bu, sami-sami.